Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Sulistianto akan sedikit menjelaskan mengenai anatomi ambing ternak. Ambing merupakan tempat di mana susu diproduksi. Kualitas dan volume susu yang diproduksi juga berbeda-beda tergantung pada jenis ternaknya. Bagian ambing belakang menghasilkan produksi susu yang lebih besar daripada ambing depan. Terdapat sekat pemisah antara ambing depan dan ambing belakang yang disebut membran ven, yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Ada pula membran ligamentum suspensorium medialis yang memisahkan antara ambing kanan dan ambing kiri, tersusun atas jaringan elastis yang menjadi faktor penentu produksi susu. Semakin nampak ligamentum suspensorium medialis, maka kapasitas susu semakin besar. Ada pula ligamentum suspensorium lateralis yang tersusun atas jaringan fibrosa yang tidak elastis terletak pada luar ambing, yang berfungsi untuk menjaga ambing agar melekat kuat pada abdomen. Berdasarkan kedua gambar tersebut, ambing yang kanan memiliki kapasitas susu lebih besar karena ligamentum suspensorium medialisnya lebih nampak. Sementara pada kedua gambar ini, ambing yang di sebelah kiri merupakan ambing yang lebih baik karena ambingnya melekat kuat pada abdomennya. Pada bagian luar ambing terdapat vena mammaria yang sering disalahartikan sebagai urat. Vena mammaria berfungsi untuk menyalurkan darah menuju ke ambing. Untuk memproduksi 1 kg susu membutuhkan 400-500 kg susu keluar masuk ambing. Anatomi internal kelenjar ambing tersusun atas sel sekretory yang memiliki jumlah yang sangat banyak. Di sel sekretory terjadi biosintesis susu yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Dari selanjutnya, biosintesis lemak. Biosintesis lemak pertama, ternak makan pakan yang mengandung serat kasar, lalu masuk ke rumen dan difermentasi oleh mikroba dan menghasilkan VFA. Setelah itu VFA terbagi menjadi 3 bagian, yaitu propionat, asetat, dan butirat. Ada lagi bagian lain yaitu BHBA, yaitu beta hidroksi butirat asid. Lalu asetat terserap oleh usus halus menuju ke sel sekretory dan menghasilkan lemak susu. Materi selanjutnya yaitu biosintesis protein. Pertama, ternak memakan pakan yang mengandung protein. Lalu protein itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu rumen degradable protein dan rumen undegradable protein. Rumen degradable protein yaitu protein yang terdegradasi dalam rumen, dan rumen undegradable protein adalah protein yang tidak dapat terdegradasi dalam rumen. Setelah dari rumen menghasilkan NH3 dan protein MO, lalu diserap menuju usus halus dan menghasilkan asam amino menuju ke sel sekretory ambing. Terjadi 3 reaksi, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi sebelum selanjutnya menjadi protein susu. Biosintesis laktosa susu. Biosintesis laktosa susu terjadi pada pakan. Pakan yang dikonsumsi oleh ternak akan mengandung banyak nutrisi. Salah satunya yaitu serat kasar, di mana serat kasar akan menuju ke dalam rumen. Lalu di dalam rumen akan difermentasikan oleh mikroba rumen menjadi VFA. VFA sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu asetat, propionat, dan juga butirat. Untuk biosintesis laktosa susu sendiri terdapat salah satu komponen penting, yaitu propionat. Propionat ini akan menuju ke dalam hati untuk disintesis menjadi glukosa. Proses yang terjadi dalam pembentukan glukosa yaitu gluconeogenesis. Glukosa yang telah terbentuk akan diedarkan melalui darah menuju sel sekretory, atau lebih tepatnya yaitu aparatus Golgi. Glukosa yang ada pada aparatus Golgi ini kemudian akan disintesis menjadi laktosa susu. Meteledon positif. Meteledon positif dimulai dari adanya stimulus yang berupa rangsangan. Stimulus atau rangsangan tadi akan dibawa oleh spinal cord menuju hipotalamus. Hipotalamus akan mengeluarkan RFO atau releasing factor oksitosin. RFO akan membuat hipofisa posterior atau kelenjar pituitari. Kemudian hipofisa posterior akan mengeluarkan oksitosin positif atau mengekskresikan oksitosin. Kemudian oksitosin akan dibawa oleh vena jugularis menuju ke jantung. Dari jantung akan dipompa menuju ke aorta. Dari aorta akan dialirkan melalui 2 arteri, yaitu arteri pudenda interna dan juga arteri pudenda eksterna. Oksitosin tadi akan masuk ke dalam sel
sekretory, di mana dalam sel sekretory akan terjadi sintesis susu. Kemudian oksitosin akan masuk di bagian lumen, kemudian akan masuk ke bagian Glenn-Gleason, di mana di dalam Glenn-Gleason sendiri oksitosin akan membuat Glenn-Gleason berinteraksi, sehingga akan membuat annual fold-nya terbuka. Kemudian setelah annual fold-nya terbuka, susu akan masuk ke bagian Tate-Gleason dan juga ke bagian Treat-Meatus, sehingga akan keluar melalui street canal. Susu yang keluar tadi dinamakan milk down positif. Milk letdown merupakan proses penurunan susu yang dipengaruhi oleh organ reproduksi dan sistem hormonal yang disebabkan oleh rangsangan. Milk letdown ini terbagi menjadi dua, yaitu milk letdown positif dan milk letdown negatif. Terjadinya milk letdown negatif dimulai dari adanya stimulus atau rangsangan yang berupa rasa sakit atau stres. Stimulus ini kemudian ditangkap oleh spinal cord berupa impuls. Spinal cord akan memerintahkan kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal untuk memproduksi hormon epinefrin. Hormon epinefrin dapat memicu ternak menjadi was-was, sehingga ternak stres dan menyebabkan sulitnya pengeluaran air susu dari ambing. Hormon epinefrin ini kemudian masuk ke dalam vena jugularis menuju ke jantung yang kemudian dipompa melalui aorta menuju ke arteri pudenda interna dan arteri pudenda eksterna. Di dalam arteri ini, hormon epinefrin menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah, sehingga hormon oksitosin yang berperan dalam produksi susu tidak dapat masuk ke dalam sel sekretory, lumen, dan gland cistern yang merupakan organ yang berperan dalam produksi susu, sehingga susu tidak keluar. Materi berikutnya adalah uji berat jenis susu. Uji berat jenis susu adalah salah satu metode pengujian susu yang berhubungan erat dengan kualitas fisik susu. Dalam uji ini, kita membutuhkan beberapa materi seperti susu, gelas ukur, dan alat pengukur yang disebut dengan laktodensimeter. Pengukuran dilakukan dengan menghomogenisasikan perhitungan produksi susu pagi dan sore dengan rumus pagi sama dengan produksi pagi per total produksi dikali 400 ml. Sedangkan untuk sore sama dengan 400 ml dikurangi dengan hasil perhitungan pagi. Kemudian keduanya akan dimasukkan ke dalam gelas ukur dan diukur dengan laktodensimeter. Untuk rumus berat jenis sama dengan berat jenis terukur dikurangi dalam kurung 27,5 dikurangi T dikali 0,0002 dengan catatan semakin tinggi kadar berat jenis susu, semakin tinggi pula kadar lemak di dalamnya. Materi selanjutnya adalah komponen susu. Susu terdiri dari dua komponen, yaitu air dan total solid. Untuk total solid sendiri terbagi menjadi dua, solid non-fat atau tanpa lemak dan fat. Untuk solid non-fat sendiri terbagi menjadi tiga komponen, protein, laktosa, vitamin, dan mineral. Dengan catatan, kandungan rata-rata air di dalam susu adalah 87%.